Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ketiga dari alur cerita anime Kuro no Shoukanshi, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Kelvin dan anggota partinya telah berhasil mengalahkan Ardemon level tinggi di Dongeon kelas D, yaitu Gua Sang Pengintai. Tapi karena hal itu, Kelvin sekarang harus menggantikan tugas dari Ardemon itu, yaitu menjaga putri dari Raja Iblis Gustav yang bernama Sera. Bagaimanakah keseruan petualangan Kelvin setelah ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kelvin yang sudah sampai di luar Dongeon bersama anggota partinya dan sedang menggendong Sera. Langsung disambut oleh petualang lain yang sedang menunggunya di luar. Tapi salah satu petualang yang bernama Urt langsung bertanya kepada Kelvin tentang siapa perempuan yang sedang digendongnya itu. Kelvin pun menjawab bahwa setelah mengalahkan iblis yang ada di Dongeon itu, Kelvin menemukan wanita ini. Mungkin wanita ini adalah korban penculikan dari iblis itu. Dan ternyata Ursan dan petualang yang lain langsung mempercayainya. Mereka langsung mempercayai ucapan Kelvin. Hal itu juga karena Kelvin telah menyembunyikan tanduk dan sayap Sera dengan menggunakan aksesoris magis, yaitu hairpin yang diberikan Victor sebelum ia meninggal, sehingga Sera terlihat seperti perempuan biasa sekarang. Singkat cerita, setelah mereka semua kembali ke guild, mereka pun mengadakan pesta atas kemenangan itu, dan atas dipromosikannya Kelvin menjadi rank A karena telah mengalahkan iblis. Dan di tengah-tengah pesta itu, Kelvin pergi ke kamar Sera untuk mengajaknya bergabung dalam pesta itu. Sera pun merasa senang, karena ini merupakan pertama kalinya Sera melihat dunia luar. Kemudian beberapa hari berlalu setelah dipromosikannya Kelvin menjadi rank A. Kita diperlihatkan di pinggiran kerajaan air Torage. Di sana nampak Kelvin yang sedang melakukan perjalanan ke kerajaan air Torage untuk menjalankan permintaan dari kerajaan itu, yaitu permintaan membasmi monster naga air. Tapi pada saat berada di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba Kelvin dan anggota partinya dihadang oleh sekelompok bandit yang bernama Angin Hitam. Dan yang memimpin penghadangan itu adalah ketua divisi dari Angin Hitam, yaitu Karna dengan level 31. Kelvin pun menyerahkan urusan bandit itu pada Sera. Merasakan aura dari Sera, Karna pun merasa ketakutan. Yang sedang diburu saat ini adalah kami. Sera pun mulai mengajar bandit-bandit itu, dan dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, setelah mengalahkan bandit-bandit itu, Kelvin melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan air Torage dengan membawa ketua divisi bandit Angin Hitam untuk diserahkan kepada serikat di air Torage. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya sampailah Kelvin di serikat air Torage. Setelah sampai di serikat di kerajaan air Torage, Kelvin menyerahkan Karna pada serikat di air Torage. Kelvin mengatakan bahwa Karna adalah pentolan dari bandit Angin Hitam. Tapi Guildmaster dari air Torage tidak mempercayainya. Hal itu atas dasar informasi yang ia dapat, bahwa bandit Angin Hitam sudah disapu habis oleh petualang kelas A dari Trizen bernama Christoph. Mendengar hal itu, Kelvin pun menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Kelvin mengatakan bahwa setelah dia menangkap Karna, Kelvin mendapatkan informasi darinya bahwa setelah Christoph mengalahkan bos dari Angin Hitam, dia mengambil alih Angin Hitam dan kemudian menyebarkan informasi palsu bahwa Angin Hitam telah disapu bersih. Kenyataan sebenarnya kelompok bandit Angin Hitam masih beroperasi, hanya bos mereka yang telah berganti. Jadi orang-orang itu di mana? Tanya Kelvin. Guildmaster pun menjawab, dia pasti ada di kota ini.
Aku akan langsung mengirimkan orang. Jangan lakukan itu. Saat ini di rumah Kristoff di Trizen, dia telah diselebrasikan sebagai pahlawan pemburu bandit. Jika kau lakukan itu, maka akan menimbulkan konflik dengan negara ini. Jadi biar aku yang mengurusnya. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba Kelvin merasakan hawa keberadaan dari 4 pahlawan dari kerajaan Deramis. Kelvin yang sangat suka akan pertarungan merasa sangat senang, karena Kelvin akan menghadapi bandit angin hitam dan kemudian menjajal kekuatan 4 pahlawan dari Deramis. Kelvin pun bergegas menuju markas bandit angin hitam sebelum 4 pahlawan itu datang ke sana. Dan sesampainya di sana, Kelvin langsung mengajar Kristoff dan 4 pentolan angin hitam, yaitu Hope dengan level 62, Priscilia dengan level 64, dan Ado dengan level 69. Semuanya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kelvin dan anggota partinya. Kemudian tak selang beberapa lama 4 pahlawan dari kerajaan Deramis datang. Dan benar, sesuai rencana Kelvin, 4 pahlawan dari kerajaan Deramis itu menganggap Kelvin dan anggota partinya sebagai kelompok bandit angin hitam. Kemudian tanpa bertanya ataupun mendengar penjelasan dari Kelvin terlebih dahulu, pahlawan Tauya kemudian mengatakan, "Aku sang pahlawan dari Deramis, Tauya. Atas nama keadilan aku akan mengalahkanmu." Hahaha, kalau begitu kau harus menjadi kuat dulu bocah. Kelvin pun menantang 4 pahlawan itu, 4 lawan 1. Tapi dengan syarat yang kalah harus menuruti kata-kata yang menang. Kemudian pahlawan Satsuya berguna. Dia memberi kita banyak keuntungan. Ada apa dengan orang ini? Apa yang sedang dia pikirkan? Tauya dan ketiga pahlawan lainnya pun menyetujuinya, karena mereka berpikir pasti akan menang melawan Kelvin yang sendirian. Tapi mereka salah. Kelvin memiliki kartu andalan baru, yaitu alat baru yang disebut dengan sarung tangan gaul, yang mana sarung tangan ini mampu meniru skill dari orang lain dengan hanya menyentuh bagian tubuh dari si pemilik skill. Sedangkan Kelvin memakai 2 sarung tangan, kiri dan kanan. Dengan kata lain, Kelvin mampu meniru 2 skill, tapi sarung tangan yang sebelah kiri sudah diisi salah satu skill dari Sera. Pertarungan mereka pun dimulai. Bersiaplah, angin hitam. Jadi mereka menganggapku sebagai mage, lalu mendekatkan jarak sebagai langkah awal. Mereka bergerak seperti petarung biasa. Radiant Lens. Orang ini maju meskipun dia seorang mage. Apa dia sudah gila? Flame Bird. Shirijo kelas A, Sonic Acceleration. Cepat sekali. Itu sihir untuk meningkatkan agilisitas. Miyabi, lari. Skill Ether. Skill unikmu parallel processing ya. Singkat cerita, setelah pertarungan yang panjang, Tauya dan ketiga pahlawan lainnya dapat dikalahkan Kelvin. Dan kemudian Kelvin mengatakan bahwa dia bukanlah kelompok bandit angin hitam. Kesalahpahaman antara mereka pun terselesaikan. Dan Tauya mengucapkan terima kasih kepada Kelvin, karena dalam pertarungan tadi, Kelvin telah menyadarkan akan banyak kekurangan dari para pahlawan. Seakan-akan Kelvin sengaja melakukan hal itu untuk memberi pelajaran para pahlawan. Singkat cerita, setelah semua itu mereka pun menjalankan misi bersama untuk mengalahkan monster naga air. Dan setelah menyelesaikan misi itu, Tauya dan keempat pahlawan lainnya melanjutkan perjalanannya menaiki sebuah kapal. Sedangkan Kelvin pergi ke kastil Torage untuk menemui ratu dari kerajaan Torage. Hal itu karena ratu dari kerajaan Torage ingin mengucapkan terima kasih pada Kelvin dan anggota partinya atas bantuan Kelvin menyelesaikan masalah bandit angin hitam dan pembasmian naga air. Kelvin diberi satu permintaan, tapi Kelvin hanya menginginkan makanan enak yang banyak. Hal itu membuat ratu tertawa. Hahaha, benar-benar pria yang menarik. Aku kira kau bakal seperti pahlawan-pahlawan rakus dari Trizen itu.
Singkat cerita, setelah makan-makan, Kelvin pun memutuskan untuk kembali ke Pazu dengan menggunakan gerbang teleportasi yang ada di kerajaan Torage. Kelvin pun pergi menuju Pazu. Kemudian setelah beberapa hari di Pazu, Kelvin memutuskan membeli rumah yang cukup besar untuk ditinggalinya bersama anggota partinya. Dan pada saat ini Kelvin juga sudah mampu mensummon Melvina yang merupakan dewi. Hal itu karena Melvina menggunakan tubuh sementara, yaitu tubuh yang biasanya digunakan dewa-dewa ketika turun dan tinggal di dunia bawah. Dan karena hal itu Kelvin mendapatkan 2 anugerah dari Melvina. Anugerah yang pertama adalah Kelvin mendapatkan anugerah yang dapat melindunginya dari luka fatal. Tapi efek dari anugerah ini hanya bisa diaktifkan 1 bulan sekali. Kemudian anugerah yang paling utama dari Melvina, yaitu anugerah kedua Hero Summoning, yang mana anugerah itu membuat Kelvin sekarang dapat mensummon pahlawan dari dunia lain. Tapi Melvina juga menjelaskan, yang mana skill Hero Summoning milik Kelvin adalah reinkarnasi summon, bukan teleport summon yang biasanya digunakan Melvina. Mendengar hal itu, Kelvin semakin penasaran untuk mencobanya. Kelvin pun langsung memanggil pahlawan terkuat dengan menggunakan seluruh mana poinnya. Dan yang dipanggil Kelvin bernama Rion, seorang yang baru meninggal akibat penyakit mematikan yang dideritanya sejak kecil. Oke, sampai di sini dulu untuk part 3-nya. Untuk part keempatnya kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.